Struktur tubuh dari serangga terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan bagian perut. Pada bagian kepala melekat yang pertama antena. Ini antena berguna sebagai indera peraba. Berikutnya ini adalah mata. Mata untuk melihat walaupun belum sangat terang tapi bisa untuk melihat gerakan. Kemudian yang ketiga adalah mulut. Ini di bawah. Berdasarkan tipe mulutnya, maka serangga memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai hama, ada yang berperan untuk menyebarkan penyakit, ada juga untuk penyerbukan. Berikutnya, ini adalah bagian dada, ya. Melekat pada dada 3 pasang kaki. Kaki pertama, kaki kedua, dan kaki ketiga. Melekat pada dada juga terdapat sepasang atau 2 pasang sayap. Perlu diketahui tidak semua serangga memiliki sayap. Sayap fungsinya untuk terbang atau untuk menghindari mangsa. Bagian paling belakang dari serangga adalah abdomen atau bagian perut. Coba Anda perhatikan, bentuk abdomen atau perut dari serangga bersegmen-segmen. Kalau dihitung jumlah segmennya antara 11 sampai 12. Berikutnya, pada beberapa jenis serangga, terutama yang betina, bagian ujung dari abdomen atau perut mengalami pembesaran yang disebut dengan ovopositor. Berikutnya, serangga jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, harus dikelompokkan menjadi beberapa ordo. Di antaranya, berikutnya adalah serangga. Serangga dibagi menjadi beberapa famili. Ini contohnya adalah famili Hemiptera. Kelompoknya walang sangit. Ini yang baunya tidak enak, ini kelompok walang sangit. Kemudian kelompoknya Hemiptera. Ini kelompoknya tonggeret. Kemudian bawahnya adalah kelompok Odonata. Ini adalah kelompoknya capung dan capung jarum. Kemudian kelompoknya Hymenoptera. Hymenoptera itu kelompoknya lebah semut tawon. Hymenoptera. Hymen itu artinya kulit tipis, jadi sayapnya sangat tipis. Kemudian ke kanan ini adalah kelompok Coleoptera, kelompok kumbang, wangwong dan lainnya. Ini Coleoptera, ini yang sering jadi hama pada tanaman kelapa. Kemudian ini juga termasuk Coleoptera. Coleoptera, kelompok kumbang. Ini hewan-hewan serangga yang ada di Indonesia, dan lebih banyak lagi adalah nanti kelompok kupu-kupu. Berikutnya adalah serangga kelompok Lepidoptera atau kelompok kupu-kupu. Anda lihat, Lepidoptera variasinya sangat banyak sekali, ya, sangat indah. Ini semuanya kelompok Lepidoptera, serangga kelompok Lepidoptera. Dari sini juga sama, kupu-kupu kelompok serangga kelompok Lepidoptera. Oke. Masih di ujung sini juga ada kelompok Lepidoptera. Ini kelompok kupu-kupu malam. Lepidoptera yang aktifnya malam hari. Ini juga sama, Lepidoptera. Oke. Terima kasih. Ini serangga kelompok Phasidae. Ini jarang kita temui.
Kalau ini kelompok Orthoptera, kelompok belalang. Kemudian ini kelompok Orthoptera, termasuk di dalamnya belalang dan cangkrik. Dan ini kelompok Mantodea, termasuk di dalamnya belalang sembah. Judulnya serangga di sekitar kita. Manfaat serangga, ada yang berfungsi sebagai penyerbuk. Ini adalah serangga penyerbuk. Ada yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Ini sebagai penyubur tanah. Ada yang sifatnya pemarasit. Ini kalau menempel pada buah pasti buahnya jadi busuk ini. Kemudian ada yang fungsinya sebagai perombak. Ini merombak sisa makhluk hidup. Ada yang sifatnya sebagai pemangsa. Ini serangga pemangsa. Kemudian ini serangga yang unik, jarang ditemui. Kemudian yang indah, ini kelompok Lepidoptera tadi, yang elok juga sama. Kemudian yang atas adalah bahan untuk industri. Ini untuk menghasilkan serat. Kemudian yang ini adalah sumber protein, artinya bisa dikonsumsi. Ini manfaat dari serangga.